Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Maria Angelina Prima, NPM 22120-11540. Saya Novalita Borusboro, NPM 22-1201-1541. Saya Azhara Rohma Sinadilata dengan NPM 225-201-1102. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan hasil kajian yang sudah kami kaji, di mana terkait dengan perjanjian pengangkutan. Jadi di dalam perjanjian pengangkutan ini ada yang namanya subjek dan objek, di mana seperti yang kita ketahui, subjek ini merupakan pendukung kewajiban dan hak. Subjek ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perjanjian. Di dalam perjanjian pengangkutan, subjek itu terdiri atas pihak pengangkut, pihak penumpang, pihak pengirim, dan pihak penerima kiriman. Selain itu, ada pula pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan, terdiri dari perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan agen pelayaran, dan perusahaan muat bongkar. Untuk penjelasan yang pertama, terkait klasifikasi subjek hukum pengangkutan, yaitu pihak pengangkut. Sebenarnya di dalam KUHD Indonesia tidak dijumpai definisi secara khusus terkait dengan pengangkut. Namun, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, yang dimaksud dengan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang ataupun barang. Nah, dilihat dari sisi kepemilikan badan usaha, pengangkut ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada BUMN, BUMS, ataupun perusahaan milik perseorangan. Selanjutnya, pengangkutan pada pengangkutan kereta api. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pengangkut di dalam kereta api ini adalah misalnya PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, pengangkut pada pengangkutan jalan, misalnya adalah Damri yang mengangkut penumpang. Selanjutnya ada pengangkut pada pengangkutan perairan, contohnya adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia. Yang keempat, pengangkutan pada pengangkutan udara, contohnya adalah PT Garuda Indonesia Airways. Untuk penjelasan yang kedua, subjek yang kedua adalah penumpang. Untuk konsep penumpang di dalam KUHD Indonesia ini menggunakan istilah penumpang atau passenger, adalah semua orang yang ada di dalam kapal kecuali nahkoda. Pasal 341 KUHD, perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk mengusahakan keselamatan penumpang. Jadi sebenarnya terkait dengan penjelasan singkat tersebut, yang dimaksud dengan penumpang adalah orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan. Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan. Pembayaran biaya pengangkutan dibuktikan oleh karcis yang dikuasai oleh penumpang. Nah, di dalam subjek penumpang ini ada yang dinamakan dengan penumpang di bawah umur, di mana seperti yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya kebiasaan. Contohnya misalnya ketika kita naik angkot. Nah, di dalam angkot ini kan tidak ada yang namanya karcis. Jadi dan di dalam angkot ini tidak hanya orang-orang dewasa saja yang terlibat, termasuk juga anak-anak. Namun anak-anak di sini adalah biasanya anak-anak yang masih di bawah umur, tetapi mereka semua adalah anak-anak yang sudah mendapatkan persetujuan dan mereka merupakan tanggung jawab dari orang tua atau wali mereka masing-masing. Untuk subjek yang ketiga ini ada pengirim. Pengirim disebut juga consignor, dan khusus pada pengangkutan perairan, pengirim disebut dengan shipper. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu berhak memperoleh pelayanan pengangkutan dari pengangkut udara niaga. Pengirim ini dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang. Pengirim juga dapat berstatus sebagai manusia perseorangan ataupun badan hukum. Dan subjek yang terakhir ini ada penerima. Penerima yang termasuk dalam kriteria penerima menurut Undang-Undang Pengangkutan, yaitu perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan, membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Untuk yang selanjutnya ini ada penjelasan terkait perusahaan ekspedisi muatan. Jadi perusahaan ekspedisi muatan ini diatur dalam buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai 90 KUHD Indonesia, pengangkutan kereta api dan perairan.
Menurut KUHD Indonesia, perusahaan ekspedisi muatan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Selanjutnya ada agen perjalanan. Agen perjalanan atau travel agency dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan ini digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkut penumpang. Nah, agen perjalanan ini berfungsi sebagai agen atau wakil dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Selanjutnya, terkait dengan agen perjalanan. Agen perjalanan ini harus mempunyai izin usaha dan ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Apabila kewajiban-kewajiban itu tidak mereka penuhi, maka izin usaha dari mereka dapat saja dicabut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengacara. Selanjutnya itu ada C, agen pelayaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, agen pelayaran dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang di perairan. Agen pelayaran digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut sebagai perusahaan pelayaran, yaitu perusahaan pengangkutan barang melalui perairan. Klasifikasi agen pelayaran yaitu ada agen umum yang memiliki tugas secara garis besar yaitu meliputi dua hal, yaitu tugas mengurus perizinan dan tugas koordinasi. Tugas koordinasi meliputi koordinasi operasi dan pemasaran, koordinasi keuangan, penunjukan subagen atau agen, mengumpulkan pengeluaran kapal, yaitu tagihan selama kapal di pelabuhan dan setelah pemberangkatannya, dan koordinasi yang berkaitan dengan muatan dan dokumentasi. Yang kedua ada subagen, yaitu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Tugasnya yaitu secara garis besar meliputi dua hal juga, yaitu pelayanan kapal dan operasi keagenan. Yang terakhir yaitu ada cabang agen. Tugas pokok cabang yaitu mewakili dan melindungi perusahaan pelayaran dalam daerah masing-masing, mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal, dan bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal keagenan. Yang terakhir yaitu ada perusahaan muat bongkar. Perusahaan ini memiliki tenaga ahli yang pandai menempatkan barang di dalam ruang kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang pengangkutan perairan yang menentukan bahwa usaha muat bongkar barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa muat bongkar barang dan atau hewan dari kapal ke kapal. Perusahaan muat bongkar merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pelayaran. Perusahaan ini sering juga bergabung dengan perusahaan pengangkutan di pelabuhan yang menyelenggarakan pengangkutan dengan tongkang dan kapal tunda. Muatan kapal yang dimuat dan dibongkar dari kapal yang tertambat atau berlabuh di luar dermaga. Berlabuhnya kapal di luar dermaga tidak selalu karena menunggu giliran bertambat, tetapi karena biaya yang sangat mahal jika bertambat di dermaga dan melakukan kegiatan muatan bongkar di situ. Apabila perusahaan muat bongkar merupakan bagian dari perusahaan pelayaran atau pengangkut, dari segi hukum pengangkutan, perbuatan muat bongkar adalah perbuatan pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan. Menurut KUHD Indonesia, segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha muat bongkar dan pekerjanya menjadi tanggung jawab pengangkut. Akan tetapi apabila dia merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, perbuatannya itu dapat sebagai pelaksana pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal pembongkaran. Namun segala perbuatan yang dilakukan di atas kapal oleh perusahaan muat bongkar tunduk pada peraturan yang berlaku di atas kapal yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pengangkutan. Di dalam objek pengangkutan itu ada alat pengangkut, barang muatan, biaya pengangkutan, dan juga dokumen pengangkutan. Alat pengangkut sendiri itu adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan
bersangkutan memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Nah, di dalam alat pengangkut itu ada stasiun dan kereta api. Stasiun kereta api adalah salah satu bentuk prasarana perkereta-apian yang berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, muat bongkar barang, dan atau keperluan pengoperasian kereta api. Dan kereta api adalah sarana perkereta-apian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkereta-apian lainnya. Menurut kegunaannya, kereta api digolongkan menjadi dua, yaitu kereta dan gerbong. Untuk memenuhi persyaratan kelayakan operasi, kereta api memerlukan pemeriksaan dan pengujian. Pengujian kereta api terdiri atas uji pertama dan uji berkala. Uji pertama wajib dilakukan terhadap kereta api baru dan kereta api yang telah mengalami perubahan. Uji pertama itu meliputi uji rancang, uji statis, dan juga uji dinamis. Yang kedua ada terminal dan kendaraan umum. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda pengangkutan. Kendaraan adalah suatu sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Selain dari kendaraan umum, ada juga kendaraan khusus. Kendaraan khusus itu sendiri adalah kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk keperluan khusus dan untuk mengangkut barang khusus. Untuk memenuhi syarat layak jalan, setiap kendaraan bermotor perlu melakukan pengujian dan juga melakukan pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala. Dan setiap kendaraan bermotor juga wajib melakukan registrasi. Registrasi itu meliputi kendaraan bermotor baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kepemilikan kendaraan bermotor, dan pengesahan kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pelabuhan dan kapal niaga. Pelabuhan itu sendiri adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. Pelabuhan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. Yang kedua itu ada kapal dan kapal niaga. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda. Kapal itu terdapat dari beberapa jenis. Yang pertama, kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik, kapal yang digerakkan oleh tenaga angin, kapal yang ditunda, kapal yang berdaya dukung dinamis, kapal yang di bawah permukaan air, dan kapal apung. Sedangkan kapal laut itu terbagi menjadi 2, yaitu kapal laut biasa dan kapal niaga. Bila dari segi konstruksi, kapal itu ada kapal barang, kapal penumpang, kapal barang penumpang, dan kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas. Persyaratan keselamatan kapal meliputi material, konstruksi, bangunan, pemesinan, dan perlistrikan, stabilitas, status susunan, serta perlengkapan alat penolong dan radio. Untuk pengukuran kapal dimaksud dalam beberapa 3 metode. Yang pertama itu pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter. Yang kedua, pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 meter atau lebih. Yang ketiga, pengukuran khusus untuk kapal yang melalui terusan tertentu. Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 meter persegi atau untuk senilai dengan itu. Dan yang kedua, dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat ada bandar udara dan pesawat udara.
Bandar udara atau sering disebut bandara adalah kawasan di daratan atau di perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara lepas landas dan mendarat, naik turun penumpang dan atau memuat bongkar kargo atau pos, dan tempat perpindahan intra antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pesawat udara itu terbagi menjadi dua, yaitu pesawat udara negara dan pesawat udara sipil. Kelaikudaraan itu terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. Pesawat udara juga harus mendaftarkan dan berkebangsaan pesawat udara. Pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Pesawat udara sipil yang memperoleh tanda pendaftaran di Indonesia adalah pesawat udara yang tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan. Dan objek yang kedua yaitu barang muatan. Barang muatan itu sendiri adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Barang muatan itu menurut keperluannya terbagi dari barang sandang, pangan, rumah tangga, pendidikan, pembangunan, dan perdagangan. Secara fisik, barang itu ada barang berbahaya, tidak berbahaya, cair, berharga, curah, dan khusus. Dilihat dari sifat alamiahnya, ada barang padat, cair, gas, dan rongga. Dan dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya, ada barang berbahaya, barang dingin atau beku, dan barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu. Serta barang muatan itu ada 3 golongan, yaitu general cargo, bulk cargo, dan homogeneous cargo. Selanjutnya ada pemuatan barang berbahaya. Pemuatan barang berbahaya itu perlu dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan tidak dicampur dengan barang pangan. Oleh karena itu, pengangkut perlu mendapatkan keterangan lengkap mengenai sifat berbahaya itu, sehingga pengangkut akan berusaha sedapat mungkin menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan. Objek yang ketiga ada biaya pengangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya pengangkutan. Perhitungan biaya pengangkutan yaitu semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan tidak merumuskan secara umum mengenai biaya pengangkutan. Akan tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kontraprestasi atau imbalan terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh penumpang, pengirim, atau penerima kepada pengangkut. Menurut ketentuan KUHD Indonesia, pada pengangkutan barang, biaya pengangkutan dibayar oleh penerima setelah penyerahan barang di tempat tujuan, kecuali jika diperjanjikan lain. Namun, pada pengangkutan penumpang, biaya pengangkutan harus dibayar lebih dulu. Menurut ketentuan semua undang-undang pengangkutan Indonesia, biaya pengangkutan dibayar lebih dulu, kecuali diperjanjikan lain. Jadi, asasnya adalah biaya pengangkutan penumpang dibayar terlebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian adalah pengecualian. Pada pengangkutan penumpang, KUHD Indonesia menentukan bahwa biaya pemeliharaan penumpang selama pengangkutan sudah termasuk dalam perhitungan biaya pengangkutan. Dengan demikian, biaya pengangkutan meliputi 2 unsur, yaitu kontraprestasi atau imbalan penyelenggaraan pengangkutan, yang B, biaya pemeliharaan yang terdiri atas biaya makan, minum, dan pelayanan selama pengangkutan berlangsung. Kemudian ada penerbitan dokumen pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada asasnya tidak tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan yang memuat 2 jenis muatan yang diangkut. Yang pertama yaitu dokumen pengangkutan penumpang, disebut karcis penumpang untuk pengangkutan jalan dan perairan, tiket penumpang untuk pengangkutan udara. Yang kedua, dokumen pengangkutan barang yang disebut surat pengangkutan barang untuk pengangkutan jalan, dokumen muatan atau pengangkutan perairan,
Dalam KUHD Indonesia disebut juga konsumen, tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang, dan surat muatan untuk kargo. Yang pertama itu ada pengangkutan kereta api. Dokumen pengangkutan kereta api terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang. Karcis penumpang kereta api diterbitkan atas tunjuk, artinya setiap pemegang karcis berhak atas pelayanan pengangkutan kereta api. Oleh karena itu, jelaslah bahwa dokumen pengangkutan yang disediakan oleh pengangkut atau PT Kereta Api yang hanya dapat dimiliki oleh penumpang atau pengirim setelah biaya pengangkutan dibayar lunas. Yang kedua, dokumen pengangkutan jalan. Perusahaan pengangkutan umum orang wajib menyerahkan tiket kepada penumpang tanda bukti pembayaran pengangkutan. Untuk pengangkutan tidak dalam trayek menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang dan menyerahkan manifest kepada pengemudi. Tiket penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas dirinya yang sah. Perusahaan pengangkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan dan perjanjian pengangkutan barang. Yang ketiga, dokumen pengangkutan perairan. Dokumen pengangkutan perairan dengan kapal terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. Dokumen muatan disebut dengan konsumen. Baik KUHD Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak mengatur perincian keterangan isi yang dimuat dalam karcis penumpang. Oleh karena itu, perincian keterangan tersebut diserahkan kepada praktik perjanjian pengangkutan perairan. Yang keempat yaitu dokumen pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan udara dengan pesawat terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara. Tiket penumpang, tiket bagasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tetapi undang-undang ini tidak memuat perincian keterangan isi dokumen. Ordonansi Pengangkutan Udara atau OPU Indonesia juga mengatur tiket penumpang dan surat muatan udara dengan perincian keterangan. Oleh karena itu, ketentuan dalam OPU Indonesia dapat diikuti sebagai pedoman. Ordonansi Pengangkutan Udara atau OPU Indonesia juga mengatur fungsi surat muatan udara sebagai yang pertama, surat bukti persetujuan pengangkutan, kedua, surat bukti penerimaan barang, dan yang ketiga yaitu syarat pengangkutan. Baik, sekiranya demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.